Kenalkan, saya Dr. Hendra Sutisna, Magister Biomedik, memaparkan praktikum anatomi yang keempat pada blok CMBH semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Silakan simak dengan baik dan siapkan alat tulis Anda untuk menambah catatan masing-masing di rumah. Ya, adik-adik, di praktikum anatomi yang keempat pada blok CMBH ini, kita nantinya akan memaparkan praktikum anatomi muskuloskeletal, yaitu praktikum anatomi tulang dan otot. Pada pemaparan yang pertama, saya akan sampaikan bagaimana kita melakukan praktikum belajar memahami anatomi tulang atau osteologi pada blok kali ini. Yang pertama, kita harus mengenal tulang berdasarkan letaknya dan juga nanti berdasarkan morfologinya. Ya, berdasarkan letaknya, nanti adik-adik akan mempelajari tulang, ya, tepatnya tulang langka yang dikenal skeleton, itu terbagi atas dua. Yang pertama, ya, axial skeleton, ya, atau rangka pada sumbu aksial, yaitu mulai dari cranium, ya, atau tulang kepala, tulang, ya, columna vertebralis, kemudian ada tulang rusuk atau tulang costa, namanya os costa. Ya, ada tulang dada, namanya os sternum, ya, dan juga tulang panggul, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari tulang aksial. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari rangka apendikular atau appendicular skeleton yang terdiri dari tulang-tulang ekstremitas atau alat gerak. Ya, ekstremitas itu alat gerak superior tangan dan ekstremitas inferior kaki. Yang pertama yang superior, nanti adik-adik bisa melihat ada tulang yang panjang di lengan atas, tunggal, namanya tulang humerus, terletak pada regio brachium atau lengan atas. Kemudian ada dua tulang pada regio antebrachium, ya, ada radius dan ulna. Ini tulang ulna atau os ulna, dan ini os radius. Sepasang tulang pada regio antebrachium. Juga ada tulang pada regio carpalia, pergelangan tangan. Ini tulang-tulang yang bentuknya tidak beraturan, dan ini sifatnya susun menyusun. Ada 8 ruas tulang yang menyusun pergelangan tangan kanan maupun kiri. Kemudian ada tulang-tulang jari, phalanx dan metakarpal. Metakarpal dan phalanx ini saling menyusun secara teratur membentuk telapak tangan dan jari-jari tangan. Kemudian pada ekstremitas inferior ada tulang yang sangat panjang,
tunggal berada di regio femoris, namanya tulang femur, tulang yang paling panjang, kokoh. Dan ada juga tulang tibia, os tibia, ini berada di regio cruris bersama os fibula atau tulang fibula. Ya. Mereka berdua sepasang dalam satu sisi kanan dan satu pasang pada sisi kiri. Ya. Selanjutnya masuk ke bawah, kita ke pergelangan kaki. Sama halnya seperti pergelangan tangan, beberapa tulang yang bentuknya tidak beraturan, yang tulang pendek termasuk ini menyusun pergelangan kaki kita, ossa tarsalia. Ya, ada 7 ruas tulang yang saling bersusun membentuk pergelangan kaki. Kemudian dilanjutkan dengan tulang-tulang rangka yang menyusun telapak kaki dan jari-jari kaki, yaitu metatarsalia dan phalanx. Ya, metatarsalia dan phalanx. Metatarsalia itu tulang penyusun telapak kaki, ya, punggung kaki, dan jari-jari itu adalah phalanx, ya, atau nama lainnya digiti pedis. Nama lainnya digiti pedis atau jari kaki. Digiti pedis, jari kaki. Ya. Tulang-tulangnya namanya tulang phalanx. Ya, ada metatarsalia pergelangan kaki dan phalanx atau digiti pedis itu tulang-tulang jari kaki. Sekali lagi kalau di tangan, ossa carpalia, telapak tangan, punggung tangan, ossa metacarpalia, dan jari-jari tangan, ossa phalanx atau ossa digiti manus. Beda sama kaki, tadi pedis, kalau tangan manus, digiti manus. Oke? Ya, jadi adik-adik, pertama kita belajar tulang rangka atau skeleton, ya. Tulang rangka ini kalau kita pelajari berdasarkan letaknya terbagi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu untuk rangka yang menyusun sumbu tubuh, mulai dari kepala, ya, tulang punggung, rusuk kita, tulang dada, ya, begitu ya, menyusun tubuh kita di bagian sumbu tubuh. Kalau aksial, ya, itu berbeda dengan sekarang apendikular. Apendikular adalah tulang yang menyusun alat-alat gerak ekstremitas, ya, superior tangan ataupun yang ekstremitas inferior kaki. Oke. Nah, sekarang kita mengenal axial skeleton. Axial skeleton adalah tulang rangka yang menyusun sumbu tubuh kita. Ya, tulang rangka yang menyusun sumbu tubuh kita, ya, yaitu mulai dari kepala, ya. Ini namanya ossa cranium karena banyak susunan tulang yang menyusun tulang cranium ini. Ya, sehingga bentuknya, ya, sedemikian rupa menyusun, ya, cranium, penutup kepala kita. Jadi otak dan cephalon tertutup oleh tulang cranium. Ya. Nanti pembagiannya ada lagi, tapi tidak untuk saat ini. Selanjutnya ada yang namanya tulang yang menyusun tulang belakang, namanya columna vertebralis. Ada 31 ruas columna vertebralis, tulang belakang, ya. Kemudian ada yang namanya tulang rusuk, os costa.
Ada 12 ruas tulang rusuk kanan dan kiri. Ya. 12 ruas tulang rusuk kanan dan kiri yang mengikat pada antara tulang belakang vertebra tadi dengan di daerah depannya tulang dada. Ya, tulang sternum, os sternum atau tulang dada. Ya. Kemudian ada yang namanya tulang pergelangan bahu, yaitu tulang disusun oleh clavicula yang melengkung seperti huruf S dan bentuknya seperti segitiga, namanya tulang scapula atau os scapula, os clavicula. Ini yang menyusun pergelangan bahu kita. Serta ada tulang yang menyusun pergelangan panggul, ya, dan tulang pelvis kita, yaitu os coxa. Ya. Os coxa ada dua kanan kiri yang bertemu di depan dan juga bertemu di belakang dengan tulang sakrum. Ya. Ini tulang sakrum atau tulang bokong. Ya. Dan di kanan kirinya ada tulang coxa. Dan di kanan kiri ada tulang coxa, kanan kiri. Di depannya bersendi membentuk persendian simfisis pubis, sehingga terbentuklah sebuah pintu masuk, namanya pintu atas panggul, PAP. Pintu atas panggul inilah salah satu pintu jalan masuk janin yang akan lahir melewati persalinan normal. Oke, itu dari axial skeleton. Selanjutnya appendicular skeleton adalah tulang-tulang raka yang menyusun ekstremitas superior dan inferior. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, sekarang kita belajar mengenal tulang rangka berdasarkan morfologinya atau bentuk tulangnya atau ukurannya. Morfologi itu ceritanya bentuk, ukuran, ya, dan berat dan sebagainya. Tadi kita mengenal tulang berdasarkan letaknya. Sekarang kita kenal berdasarkan bentuk atau morfologinya. Yang pertama ada yang dikatakan tulang panjang. Tulang panjang ini, ya, contohnya tulang, ya, ekstremitas, yaitu tulang os femur. Ya, bisa juga os tibia. Inilah contoh-contoh tulang panjang, ya, yang saya sampaikan. Dan termasuk juga walaupun tulangnya lebih pendek, ya, tulang, ya, ini, ya, tulang metakarpal, metatarsal, ya, walaupun tulang metatarsal pendek, tapi dia digolongkan tulang panjang. Dan yang tulang pendek adalah tulang-tulang karpalia dan tulang-tulang tarsalia. Ya. Ini dikatakan tulang-tulang pendek dalam golongannya berdasarkan morfologinya. Oke. Nah, ada yang namanya tulang tidak beraturan atau irregular, ya, termasuklah tulang yang bentuk tulang wadah atau tulang belakang vertebra, ya. Kemudian ada tulang yang sesamoid atau tulang yang berdasar bentuknya, morfologinya dia tumbuh di jaringan
ligamen, yaitu tulang patella. Ya, itu adalah jenis-jenis tulang berdasarkan morfologi. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang tidak beraturan, tulang sesamoid, dan itu semua bisa Anda cari, pelajari lebih detail, belajar melalui atlas anatomi. Demikian untuk praktikum untuk osteologi. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi FKUPSU yang saya banggakan, selanjutnya kita mengenal muskulorum, ya. Khusus untuk pembahasan ini adalah otot-otot rangka, ya, atau skeletal muscle, atau disebut juga voluntary muscle. Voluntary muscle maksudnya adalah otot yang digerakkan sesuai dengan kehendak kita. Involunteer, tanpa kehendak kita, di luar kehendak kita. Nah, otot-otot rangka ini pertama kita secara basic harus mengenal dulu penamaannya, ya, mengenal bentuk bagian-bagian dari otot itu, ya. Nah, ada berapa macam otot di dalam tubuh kita? Ada 3, ya. Yang pertama, ya, otot jantung, tentunya hanya berada di organ jantung, ya. Spesifiknya selnya bagaimana, jaringannya bagaimana, itu ada di histologi. Kemudian otot polos, ya. Otot polos ini berada di organ-organ saluran cerna seperti usus, ya, lambung dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya otot rangka, ya. Nah, otot rangka ini atau otot lurik, ya, ini gerakannya volunteer, ya, dipengaruhi oleh keinginan tubuh kita, ya. Nah, jadi spesial untuk praktikum kali ini muskuloskeletal, kita membahas tulang rangka dan otot rangka. Baik, sekarang kita kenal bagaimana bagian-bagian otot rangka itu. Ada yang namanya venter, ada yang origo, ada yang insertio. Jadi otot itu terbagi ada 3 bagian otot, ya. Ada venter, perut otot, ya. Kemudian ada 2 ujungnya yang melekat pada tulang rangka. Yang pertama origo, ini bagian ujung dari otot yang melekat pada tulang yang terfiksir atau tidak bergerak atau kurang bergerak, ya. Jadi sumbunya. Jadi kalau nama lainnya dia melekat pada pangkal ototnya. Sedangkan melekat pada tulang yang akan digerakkan, tulang yang bergerak atau yang tidak terfiksir, ya, atau dia menggerakkan tulang rangka, ya, itu adalah insersi. Jadi ada origo, venter, dan insersi. Demikian. Oke. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi FKUPSU yang saya banggakan, selanjutnya kita mengenal morfologi otot berdasarkan susunan fasikulusnya. Ya, jadi fasikulus itu adalah serabut-serabut otot rangka yang tersusun secara paralel, ya, dalam bentuk bundelan begitu, ya. Jadi sekelompokan otot namanya fasikulus, ya. Nah, ini kita lihat, kita kenal morfologi otot itu berdasarkan fasikulusnya. Yang pertama ada morfologi otot yang fasikulusnya paralel, yaitu sejajar dengan sumbu panjang tubuh. Contohnya ini musculus sartorius, ya, sumbu panjang ototnya adalah, ya, sejajar dengan fasikulusnya. Jadi memang ototnya melintang begini, fasikulusnya pun juga ikut rata begitu. Ini tipe paralel. Kemudian ada yang bentuk fasikulusnya fusiform. Fusiform itu fusion, jadi mengelompok pada tengah, bagian tengah otot. Ya, ini musculus, ya, bicep brachii, ya, seperti dodol ini, perutnya besar di tengah. Jadi dia bentuknya bagian venternya, tengah ototnya ini membesar. Sedangkan di ujung atas superficial atau
proksimal dan ujung distalnya mengecil ujung sama ujungnya. Di tengahnya membesar. Ini namanya fusiform. Contoh ototnya musculus biceps brachii. Ya, kemudian ada yang tipe fascikulusnya sirkular. Ini bentuknya melingkar. Melingkari sebuah lubang atau pintu masuk atau rongga. Ya, bisa juga sebagai sphincter. Nah, contoh pada ini bisa kamera berputar, lihat ini adalah musculus orbicularis oris. Ya, otot dengan morfologi fascikulusnya melingkar. Oke, atau musculus orbicularis oculi. Ini tipe melingkar atau sirkular. Selanjutnya triangular. Ini triangular maksudnya melebar pada satu sisi dan mengerucut pada sisi yang lain untuk menuju ke tendon yang besar. Contohnya musculus pectoralis major. Di satu sisi origo ototnya ini lebar, ya, ini sepanjang tulang sternum, tapi dia berinsersio mengecil semua, mengerucut, ya, pada satu tendon besar dan melekat pada satu tulang yang difiksir, ya. Ini tipenya triangular, jadi bentuk seperti tiga sudut atau segitiga. Oke, itu adalah contoh fasciculus triangular. Kemudian penatus. Penatus itu seperti bulu, karena asal kata pena itu adalah bulu, ya. Unipenatus satu bulu, bipenatus dua bulu, dan multipenatus banyak bulu. Nah, contohnya yang ya bipenatus. Bipenatus adalah musculus, ya, peroneus ini. Ini ada dua bulu, bipenatus. Ini seratnya, fascikulusnya seperti bulu ayam. Kita ingat tinta zaman dulu, tinta, pena, alat menulis zaman dulu, masa-masa purbakala, menulis dengan bulu ayam. Nah, inilah asal katanya penatus, seperti bulu ayam. Ini bipenatus, ya, musculus peroneus, ya. Contoh yang multipenatus, Pak, banyak. Ini musculus deltoideus. Jadi penatusnya banyak. Sini, ini mengerucut dia, ya, seperti itu, ya. Oke, itu adalah morfologi otot, ya. Sekarang kita mengenal nama-nama otot rangka berdasarkan beberapa ketentuan. Yang pertama berdasarkan arah serabut terhadap garis tengah tubuh. Ya, garis tengah tubuh kan ini semua. Nah, jadi arah serabut kalau sesuai arahnya garis tubuh namanya rectus. Ya, kalau nanti menyilang longitudinal. Ada yang transversal, gitu ya. Nah, itu dia berdasarkan arah serabut. Contohnya musculus rectus abdominis. Nah, ini bentuknya berdiri lurus ke atas vertikal sesuai sama sumbu tubuh. Ya, garis tengah tubuh, nah, dia berdiri. Jadi namanya musculus rectus abdominis. Ya, bisa juga dia berdasarkan namanya letak. Ya, berdasarkan letak otot itu di mana, di abdomen, makanya namanya abdominis. Di daerah dada namanya pectoralis, karena pectus itu dada. Ya, pectoralis, ya, abdominis. Jadi digabung dia, rectus abdominis. Jadi dia didasarkan penamaannya berdasarkan arah serabut ototnya dan berdasarkan letak ototnya. Nah, itulah dia rectus abdominis. Kemudian berdasarkan bentuk otot. Bentuk ototnya ada yang berdasarkan, ya, bentuknya bisa deltoid seperti huruf D, delta, musculus deltoid. Ini seperti huruf D, ya.
Kemudian bisa juga ototnya berdasarkan bentuk, ya, seperti transversal, ya, apa, trapesium, ya. Ini trapezium, ya, musculus trapezium, ya. Kemudian, ya, bentuknya seperti trapesium, jadi namanya musculus trapezius. Segi bentuknya seperti trapesium di pundak kita ini, ya. Nah itu, ya. Atau orbicularis oris yang tadi, atau oculi, karena bentuknya orbicular atau melingkar, mengelilingi, namanya musculus orbicularis. Itu berdasarkan bentuknya. Penamaan otot berdasarkan fungsinya. Misalnya otot, ya, brachioradialis, ya, extensor carpi radialis longus. Ini fungsinya mengekstensi tangan daerah karpal, ya, di sisi radius. Jadi nama ototnya berdasarkan fungsinya. Musculus extensor carpi radialis brevis, ya, ini berdasarkan fungsinya mengekstensi si karpal daerah telapak tangan, ya. Musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor carpi ulnaris, dia memfleksikan. Nah, kalau adik-adik sudah belajar fleksi ekstensi, memfleksikan daerah karpal. Kemudian mengenal otot, nama otot berdasarkan jumlah origo, ya. Jumlah origo tadi apa? Adalah bagian ujung otot, pangkal otot yang berinsersi, yang berlekatan pada tulang yang kurang terfiksir, ya, atau yang tidak bergerak, ya. Nah, jadi origo itu dua, dianggap sefalik atau kepala, ya. Nah, jadi contoh otot musculus bicep brachii adalah otot yang terdiri dari dua sefalik, dua, ya. Ada yang short head, ada yang long head. Jadi caput longum, ada yang caput brevis, dua origonya, ya. Jadi musculus bicep brachii terdiri dari dua sefalik, bisefalik, yaitu caput longum dan caput brevis, long head dan short head. Jadi dinamakan berdasarkan, ya, origo yang ada pada otot masing-masing. Ada yang tricep, ya, tricep, tiga sefaliknya, long head, ya, lateral head atau medial head. Jadi caput longum, caput lateral, caput medial, tiga kepala dari origonya, sedangkan insersionya satu. Bicep tadi dua, tricep tiga, ya. Tapi beda dengan asep, ya. Asep itu nama orang, ya. Jadi nama orang bisa juga dari nama anatomi, ya. Asep, bicep, tricep. Ya, itu bercanda. Oke. Ya, selanjutnya berdasarkan letak. Jadi mengenal nama-nama otot berdasarkan letaknya. Di mana letak otot itu, di situ dinamakan. Contoh musculus, ya, frontalis. Nah, berada di daerah tulang frontal. Ya, musculus temporalis, yang berada di tulang temporal. Ya. Kemudian musculus, ya, brachialis ada di brachium, ada di lengan ini, ya. Brachialis, musculus brachialis karena di daerah regio brachium, ya. Nah, kemudian ada musculus pectoralis karena letaknya di lokasi dada. Kemudian berdasarkan letak origo dan insersionya.
Jadi dinamakan ototnya itu berdasarkan origonya dan insersinya. Contohnya musculus sternocleidomastoideus. Namanya itu. Asal namanya dari mana? Karena origonya ya dari musculus mastoid ya. Origonya dari salah ya. Yuk lanjut langsung. Ya, karena origonya dari musculus sternocleidomastoideus ini melekat pada tulang sternum ya dan clavicula, makanya sternocleido, dan berinsersio pada tulang mastoid, makanya sternocleidomastoideus. Musculus sternocleidomastoideus karena dia berorigo dari tulang sternum dan claviculanya kleido, jadi sternocleido, berinsersi pada tulang mastoid di belakang ini, os mastoid ya, di tulang kepala ini, jadi namanya sternocleidomastoideus. Itu contoh penamaan otot berdasarkan origo dan insersinya. Adik-adik bisa mencarinya lebih detail ya, lebih banyak dari atlas Sobota atau atlas anatomi lainnya dengan berdasarkan dari paparan yang kami berikan. Selamat mengerjakan praktikum, semoga bisa memahaminya lebih baik. Demikian praktikum kita anatomi muskuloskeletal pada blog CMBH kali ini. Sampai jumpa di blog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.